Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2023 lalu. Sebuah kasus yang melibatkan dua siswa SMP di mana korban dan pelaku adalah teman sekelas dan mantan kekasih. Peristiwa ini juga bisa sebagai peringatan bagi kita para orang tua yang sudah memiliki anak, terutama yang sudah beranjak remaja, harus ekstra pengawasan dan tidak boleh lupa untuk memintakan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk anak-anak kita. Kedua siswa tersebut bernama Aura Angeli dan Abid, sama-sama berusia 15 tahun dan mereka duduk di bangku kelas 9 SMP Negeri 1 Kemelagi, Mojokerto. Aura Angeli atau biasa dipanggil Rara adalah anak sulung dari pasangan suami istri Bapak Ato Utomo dan Ibu Yulia. Rara dikenal sebagai siswi yang cukup aktif, pandai, dan tidak neko-neko. Oleh karena itu, oleh wali kelas, Rara dipercaya untuk menjadi bendahara kelas. Tugasnya seperti biasa adalah mengumpulkan iuran uang kas kelas sebesar Rp5.000 tiap minggunya atau berarti Rp20.000 tiap bulan. Rupanya nih ada satu orang temannya susah banget ditagihin iuran kas. Teman tersebut bernama Abid. Rara cukup akrab dengan Abid. Sewaktu mereka kelas 7 2 tahun lalu, mereka pernah berpacaran. Padahal saat itu pembelajaran dilakukan secara online. Namun rasa saling suka tetap bisa tumbuh di antara mereka. Abid ini sangat berbeda dengan Rara yang baik dan sopan. Abid sangat sering berurusan dengan guru bimbingan konseling karena sering melakukan kenakalan di sekolahnya. Bahkan sebenarnya nih di luar sekolah kelakuan Abid ini lebih dari sekedar nakal. Dia dengan seorang temannya sering melakukan berbagai tindak kejahatan seperti perampasan handphone sampai sepeda motor. Bayangkan ya, masih SMP loh si Abid ini. Setelah jadian beberapa lama dengan si troublemaker ini, akhirnya Rara sadar dan memutuskan hubungannya dengan Abid. Tapi ternyata Abid masih menyimpan rasa suka. Maka pernah dia meminta Rara untuk kembali berhubungan dengannya. Namun Rara dengan tegas menolak karena rupanya saat itu Abid sedang menjalin hubungan kekasih dengan teman Rara sendiri. Lah, buaya darat pula rupanya si Abid ini. Di bulan Juli 2023 lalu, rupanya tampak di catatan kas Rara bahwa Abid sudah menunggak iuran kas selama 2 bulan atau berarti sebesar Rp40.000. Rara sebagai bendahara kelas mempunyai kewajiban untuk menagih. Terlebih dia tahu bahwa Abid bukanlah anak kurang mampu. Orang tua Abid memiliki usaha pemotongan ayam dan memiliki sebuah rumah bubut sendiri. Setiap berangkat sekolah pun naik sepeda motor yang selalu dititipkan di rumah Rara karena kebijakan sekolah tidak memperbolehkan siswanya menggunakan sepeda motor ke sekolah. Kebetulan rumah Rara cukup dekat dengan sekolahan, sehingga setiap pagi Abid selalu menitipkan sepeda motornya ke rumah orang tua Rara dulu. Ibu Yulia lah yang setiap pagi bertemu dengan Abid saat menitipkan sepeda motornya. Dengan alasan itu, Rara berpikir bahwa tidak mungkin Abid ini tidak punya uang Rp40.000. Ditengoknya lah arah Abid duduk di dalam kelas. Ternyata saat itu Abid sedang tidur. Dihampirinya Abid, dibangunkannya dengan cukup keras sampai Abid terbangun dan kaget. Belum pulih dari rasa kaget, Abid mendengar suara merdu mantan kekasihnya itu menagih hutang kas Rp40.000. Dengan sedikit jengkel, Abid mengiyakan akan membayar. Dalam hatinya Abid ini ternyata sangat jengkel dengan cara Rara menagih tadi. Tidak ada yang tahu jengkelnya Abid karena dibangunkan secara mendadak tadi perlahan akan berubah menjadi sebuah rasa dendam. Tidak ada yang tahu hal ini, bahkan Rara sekalipun. Hari itu Abid pun pulang sekolah dengan masih teringat rasa jengkelnya kepada Rara. Kemudian dia bertemu dengan teman tongkrongannya yang bernama Adi berusia 19 tahun. Adi ini sudah bekerja di sebuah tempat usaha pengelasan besi kecil di sana dengan gaji yang cukup lumayan sebenarnya, yaitu Rp500.000 per minggu. Namun bagi Adi ini masih kurang untuk memenuhi hobinya yaitu bermain judol dan mabora. Hingga Adi pun sering melakukan perampasan harta seperti handphone dan sepeda motor di beberapa tempat seperti parkiran minimarket dan tempat lainnya.
Dia pun sudah cukup sering berurusan dengan pihak kepolisian. Adi sangat dekat dengan Abid, dan hari itu Adi curhat kepada Abid bahwa dia sedang butuh uang untuk menservis handphonenya yang bermasalah. Gajinya sendiri sudah habis untuk hobinya. Mendengar keluhan sahabatnya itu, tiba-tiba muncul sebuah ide yang sungguh di luar dugaan. Abid berkata bahwa ada satu sasaran yang pas untuk dijadikan korban perampasan harta. Hingga akhirnya di hari Sabtu mereka menyusun sebuah rencana perampasan harta kepada seorang calon korban itu. Hanya perampasan harta ya sobat yang mereka berdua rencanakan saat itu. 2 hari setelahnya, yaitu hari Senin tanggal 15 Mei 2023 malam, Rara bersiap untuk pergi ke pasar malam yang sedang ada di daerah sana. Kebetulan Rara juga membuat janji dengan seorang temannya yang meminta untuk bertemu jam 7 malam. Sekitar pukul 7 kurang 15 menit, Rara pun berpamitan kepada ibu dan tantenya. Tanpa ada kecurigaan apapun, mereka berdua memberikan izin kepada Rara karena sudah biasa Rara pergi sendiri. Rara pun pergi dengan mengendarai sepeda motor Beat warna birunya. Saat itu dia mengenakan jilbab hitam, kemeja hitam, celana panjang hitam. Semua hitam, seolah menjadi pertanda. Ibu Yulia yang menunggu di rumah sekitar pukul 7 malam, beliau mengirim pesan ke WA Rara menanyakan di mana dan dengan siapa. Rara menjawab sedang di pasar malam dengan Daniel temannya. Bu Yulia pun merasa aman karena Rara tidak sendirian. 15 menit kemudian Bu Yulia mengirim pesan WA lagi ke handphone Rara. Kali ini untuk mengingatkan tugas dari guru Rara. Namun kali ini pesannya kok tidak dijawab oleh Rara. Ketika ditelepon, ternyata handphonenya sudah tidak bisa dihubungi. Bu Yulia mulai merasa khawatir. Dia bercerita kepada sang suami mengenai keanehan ini. Tidak seperti biasanya anak mereka susah dihubungi. Mereka berdua memutuskan untuk menunggu terlebih dahulu malam itu. Namun ditunggu sampai keesokan harinya, ternyata Rara tidak juga menampakkan batang hidungnya. Handphonenya juga tidak aktif. Pak Atok, ayah Rara, kemudian langsung melaporkan kehilangan anaknya itu ke Polsek Kemlagi. Pihak kepolisian dan pihak keluarga Rara segera mencari informasi mengenai keberadaan Rara. Mereka mendatangi sekolahan Rara, menanyai teman-temannya satu persatu, namun tidak juga ada yang mengetahui keberadaan Rara. Hasilnya nihil. Semakin panik, Pak Ato kemudian melaporkan kehilangan Rara ke Polres Mojokerto agar pencarian bisa lebih luas lagi. Tidak menunggu lama, pihak Polres Mojokerto menyebarkan informasi orang hilang ke berbagai penjuru dan berbagai media sosial. Hilangnya Rara menjadi berita penting di daerah Kemlagi saat itu, tapi sama sekali tidak ditemukan petunjuk yang berarti. Dengan sabar, pihak keluarga menunggu keajaiban datang untuk keluarga mereka. Sudah 3 minggu berlalu, anak mereka tidak kunjung pulang. Mereka masih berharap dapat bertemu dengan Rara dalam kondisi yang masih sangat baik. Semua orang berharap seperti itu, tapi hanya satu orang terdekat Rara bisa memastikan bahwa harapan mereka itu tidak akan terjadi. Pihak kepolisian juga terus melakukan pencarian. Mereka telusuri jejak sinyal handphone milik Rara, dan akhirnya baru di hari ke-29 sejak Rara menghilang, sinyal tertangkap ada di sebuah counter handphone. Segera saja pihak kepolisian mendatangi counter di mana ternyata asal sinyal adalah dari sebuah handphone yang sedang dipegang oleh calon pembeli. Pihak kepolisian segera menanyai pemilik toko dari mana dia mendapatkan handphone tersebut. Pemilik toko berkata bahwa dia membeli HP tersebut dari seseorang bernama Abid. Dapat satu nama. Polisi segera mencari informasi mengenai Abid ini, dan pada hari itu juga tanggal 12 Juni 2023 pukul 4 sore polisi berhasil menemukan keberadaan Abid di rumahnya sendiri. Abid kemudian langsung diamankan. Dari keterangan Abid juga akhirnya polisi mendapatkan nama Adi dan langsung mengamankan Adi di rumahnya. Mereka berdua kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, karena sampai detik itu juga polisi sama sekali belum tahu apa sih yang telah mereka lakukan kepada Rara. Kemudian dalam proses interogasi keluarlah semua pengakuan dari mulut keduanya. Kita masuk ke kronologi kejadiannya ya sobat.
Tanggal 15 Mei lalu, Abid mengirim pesan WA sebanyak 2 kali ke Rara meminta untuk bertemu di area persawahan Desa Kemelagi di jam 7 malam. Rara yang tidak mencurigai apapun dan mungkin karena merasa sudah sangat mengenal Abid, Rara menyetujui untuk bertemu Abid di sawah sendirian di malam nanti. Syukur-syukur kalau Abid ternyata mau bayar kasnya kan ya. Yang tidak Rara ketahui adalah bahwa Abid meminta bertemu Rara itu untuk melanjutkan rencana perampasan harta yang telah dibuatnya bersama Adi di hari Sabtu kemarin. Rara yang tidak tahu apa-apa malam itu berpamitan ke keluarga akan pergi ke pasar malam, ternyata melajukan kendaraannya ke area persawahan tempat janjiannya dengan Abid. Suasana sawah di Desa Kemelagi saat itu sangat sepi dan sudah gelap. Rara pun menghentikan sepeda motornya, menunggu kedatangan Abid sembari duduk di bangku sepeda motor. Ternyata dari arah belakang, Abid yang sudah menunggu sedari tadi berjalan mengendap-endap sangat perlahan mendekati Rara. Setelah dekat, Abid dengan cepat menyerang arah leher Rara dari belakang sampai Rara terjatuh dari atas sepeda motornya. Ketika posisi Rara sudah di tanah, Abid mengubah posisinya, menduduki tubuh Rara dan masih menyerang leher Rara dengan kedua tangan kosongnya. Sementara kaki Abid menginjak kedua tangan Rara yang meronta berusaha melawan. Dia lakukan hal itu selama kurang lebih 30 menit untuk memastikan bahwa Rara tidak bernafas lagi. Tentu saja ya sobat, karena tekanan di leher yang begitu lama, kurang lebih 30 menit tadi, Rara pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mungkin juga saat inilah pesan WhatsApp sang ibu yang kedua kali masuk ke HP-nya. Rara tidak bisa lagi membalas pesan tersebut. Melihat tubuh Rara yang sudah tidak bernyawa, Abid memindahkan tubuh tersebut ke arah sepeda motor pit biru milik Rara. Diletakkannya tubuh tersebut di kolongan dashboard sepeda motor dan dibawanya ke rumah. Area rumah Abid ini ada 3 bangunan. Satu bangunan milik orang tua Abid, tempat tinggal Abid. Satu rumah lagi milik bibi Abid, dan satu bangunan adalah rumah bubut ayam milik orang tua Abid. Dia arahkan motornya ke rumah orang tuanya. Sebelum menurunkan tubuh Rara, Abid terlebih dahulu memastikan bahwa rumah dalam kondisi aman dan tidak ada orang. Setelah pasti aman, Abid menurunkan tubuh Rara dan membawanya ke dalam kamarnya. Kemudian dia letakkan tubuh tersebut di bawah kolong tempat tidur. Setelah itu, Abid menghubungi Adi temannya mengabarkan bahwa korban sudah berhasil dilumpuhkan. Adi segera datang ke rumah Abid malam itu. Dia melihat tubuh Rara sudah tidak bernyawa saat itu. Kemudian mereka mengambil handphone Rara dan menyusun rencana apa yang selanjutnya mereka harus lakukan untuk menghilangkan tubuh Rara. Abid kemudian memutuskan untuk keluar mencari tali dan karung, sementara Adi menunggu di dalam kamar. Selama menunggu, muncul ide giling di kepalanya. Tiba-tiba muncul hasrat untuk meruda paksa tubuh tidak bernyawa Rara. Dia lakukan ide itu. Dia lampiaskan hasratnya ke tubuh Rara. Bukan hanya sekali, namun 2 kali dia lakukan sobat. Entahlah Adi, benar-benar di luar nurul kau di. Tidak lama kemudian Abid muncul dengan membawa karung dan tali. Mereka masukkan tubuh Rara ke dalam karung putih itu dan ditali di bagian atasnya memastikan tidak akan terbuka lagi. Mereka gendong karung tersebut untuk dibawa ke daerah pembuangan. Awalnya mereka berniat untuk membuang karung tersebut di daerah Sangkrahan, Kecamatan Suko. Namun ternyata saat itu kondisi masih ramai. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat. Mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya menemukan sebuah area sepi di sekitaran rel kereta api Kecamatan Suko dan ada jembatan di sana. Suasana sangat sepi, tidak ada orang lewat di sana. Sekitar pukul 11 malam saat itu, mereka berdua menurunkan karung putih yang berisi tubuh Rara dan menyembunyikannya di antara sampah-sampah di bawah jembatan rel. Betul-betul tempat persembunyian yang aman. Abid dan Adi pun pergi meninggalkan tempat itu sesegera mungkin dan pulang ke rumah masing-masing. Sepeda motor Beat biru Rara diparkirkan di rumah Abid, sementara handphone Rara dijual keesokan harinya oleh Abid dan berhasil terjual dengan harga 1 juta rupiah. Dia bagi 2 dengan Adi, 500.
Selama kurang lebih 29 hari mereka berhasil menyembunyikan kejahatan ini. Bahkan kalau saja handphone Rara tidak dijual, mungkin kejahatan ini tidak akan pernah terbongkar. Namun rupanya Tuhan sangat mengasihi Rara dan keluarga hingga akhirnya karena ada seorang pembeli handphone yang ingin membeli HP milik Rara itu dan kemudian menyalakannya, terbukalah semua tabir misteri hilangnya si anak cantik Aura Angeli. Setelah semua pengakuan tersebut, pukul 00.30 masuk ke tanggal 13 Juni, polisi kemudian menuju ke arah jembatan rel kereta api yang ditunjuk oleh Abid dan Adi. Dan benar saja di antara tumpukan sampah-sampah tampak sebuah karung putih yang sudah mulai kotor ada di sana. Saat dibuka, benar saja tampak sesosok tubuh yang sudah tidak lagi utuh, hanya berupa tulang belulang. Namun dari pakaian yang dikenakan, ciri-cirinya mirip dengan laporan keluarga Rara. Penemuan tersebut mereka bawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Mojokerto untuk dilakukan autopsi. Dokter forensik yang menangani cukup kesulitan karena kondisi tubuh sudah tidak utuh lagi. Namun dapat dipastikan dari bekas tekanan di leher, itulah yang menyebabkan hilangnya nyawa Rara. Dan untuk memastikan apakah tubuh tersebut betul milik Rara, pihak keluarga dipanggil ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA. Setelah hasil tes DNA keluar, baru semua pihak menyadari betul jika tubuh tersebut adalah Rara yang telah menghilang selama 29 hari. Pak Atok dan Bu Yulia menangis mengetahui bahwa anak cantik mereka telah menjadi korban penghabisan nyawa, terlebih pelakunya adalah seseorang yang mereka sangat kenal. Mereka berdua berharap bahwa pelaku dikenakan hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal. Walau sepertinya agak susah ya, mengingat Abid ini masih di bawah umur, sedangkan Adi pelaku lainnya tidak ikut menghabisi nyawa Rara. Dan benar saja sobat, sidang vonis hukuman yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mojokerto, Abid dijatuhi hukuman selama 7 tahun 4 bulan dan pelatihan kerja di DPKA Blitar. Seketika suasana ruang sidang menjadi ricuh. Pihak keluarga tidak terima dengan vonis yang sangat ringan itu. Kalau dihitung-hitung, Abid bisa bebas di usianya yang ke-22 tahun nanti. Masih sangat muda, masih bisa punya masa depan. Tidak adil bagi keluarga Rara yang sudah tidak bisa berharap ada masa depan lagi bagi Rara. Tapi ya sobat, ternyata vonis ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan dari pihak JPU, yaitu 7 tahun 6 bulan, hanya lebih ringan 2 bulan. Ya Allah, ada yang salah gak sih dengan hukum di negara kita ini? Saat diinterview, pihak dari hakim pun menjelaskan bahwa ada hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti bahwa terdakwa jujur mengakui perbuatannya dan tidak menyulitkan proses sidang. Aduh, entahlah, nunggu pendapat dari sobat semua aja kalau begini. Komen di bawah nanti ya. Tidak lupa kita doakan bersama untuk almarhumah Aura Angeli, semoga sudah bisa beristirahat dengan tenang di sana. Untuk Pak Atok dan Bu Yulia, semoga diberi kesabaran dan ketabahan luar biasa menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Bagaimana sobat, apa pendapatnya mengenai kasus ini? Kasus ini menjadi perhatian khusus pejabat daerah setempat juga karena mengingat bahwa korban dan pelaku adalah teman sekelas yang sama-sama di bawah umur, masih 15 tahun, sudah bisa melakukan hal seperti ini. Benar-benar sebagai orang tua zaman now kita harus ekstra waspada ya sobat. Mbak Tiwul selalu doakan semoga semua sobat sekeluarga di luar sana selalu dalam lindungan Allah. Amin. Demikian kisah kita kali ini, terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.